Bulan madu, hal buruk. Maaf. Enggak apa sayang. Udah istirahat. Ada hal buruk. Memang, dalam setiap rencana yang matang, tidak selalu berjalan mulus. Seperti hari ini misalnya, aku tergelincir, jatuh saat turun dari kapal bot, tidak dapat melanjutkan perjalanan dan kini kembali ke hotel. Tiduran di atas ranjang setelah drama digendong Arya karena tidak kuat berjalan. Kamu makan ya, tawar Arya padaku. Menggeleng adalah jawaban yang aku berikan. Aku lebih memilih untuk merentangkan tanganku, memintanya untuk datang dan mendekapku. Apa? Tanya Arya pelan. Mataku kembali mulai berkaca-kaca. Entah kenapa aku jadi lebih sensitif. Aku tahu ini kesalahanku, dan itu yang membuat aku sedih. Sini, jangan jauh-jauh, rengekku yang entah kenapa aku bisa jadi seperti itu. Arya tersenyum lalu menggeleng pelan. Pria itu lantas ikut duduk bersamaku di ranjang. Kakinya ikut masuk ke dalam selimut lalu menarik tubuhku ke dalam dekapannya. Istirahat, tidur ya biar aku peluk. Maaf, lagi-lagi kalimat yang aku keluarkan adalah permintaan maaf. Udah, tidur dulu. Nanti kita makan siang sama-sama. Setelahnya, aku tidak diperbolehkan lagi bicara olehnya. Dia mulai mengusap pelan pundakku juga puncak kepalaku. Tak lama, aku tak lagi ingat bagaimana kami selanjutnya. Mungkin karena aku tertidur dalam dekapan Arya. Setelah beberapa jam aku tidur, aku bangun tanpa Arya ada di sampingku. Menoleh ke kanan dan kiri, aku tidak mendapati suamiku itu ada di kamar kami. Tak puas hanya sampai sana, aku mulai turun dari ranjang, melangkah pelan dengan kaki yang sedikit pincang. Arya, panggilku lembut dengan suara yang serak. Mungkin karena aku baru bangun tidur. Melihat ke ruang tengah dan kamar mandi yang kosong, aku memutuskan untuk ke teras saja. Mungkin Arya sedang ada di sana sambil menikmati pemandangan laut Santorini. Senyumku mengembang saat aku melihat punggung tegap suamiku dari jarak beberapa meter. Kakiku semakin aku seret untuk bisa mencapainya. Entah kenapa, melihat punggung tegap Arya membuatku ingin memeluknya. Iya, aku kini seliar itu setelah menikah dengannya. Maafkan saja, entah hal wajar atau tidak, tapi memang itu yang aku rasakan. Ucapanku terhenti saat aku tahu Arya ternyata sedang menelpon. Aku pun juga berhenti melangkah. Dia tepat di belakangnya dengan jarak 2 langkah kaki saja. Mama lebih percaya aku atau orang lain? Keningku berkerut. Arya sedang bicara dengan Mama Hilda? Aku suaminya, aku yang tahu Gia bagaimana. Kenapa Mama malah percaya orang lain? Dek, jangan bilang ini soal diriku yang dulu. Apa ada yang tahu soal ini? Apa Alex kembali membuat ulah? Tiba-tiba kakiku jadi lemas. Buru-buru aku mencari pegangan, bersandar pada dinding yang ada lalu memejamkan mata kuat. Setelahnya, kalimat yang aku dapat malah lebih parah lagi. Aku hanya dapat mendengar kalimat yang Arya ucapkan, sedangkan untuk Mama aku tidak tahu beliau bicara apa. Gia bukan perempuan seperti itu. Jika memang benar, aku pun tidak masalah. Lagi pula, aku yang menginginkan Gia, dan aku tahu kalau dia wanita baik-baik. Kalimat Arya barusan membuat denyut nadiku makin kuat, pacuan jantung hingga darah yang mengalir pun sama kuatnya.
Hal buruk apa lagi hari ini? Setelah aku jatuh tadi, Mama Hilda menelpon dan kini Arya membahas soal perempuan baik-baik. Bagaimana bisa ia mengatakan itu? Sedang jelas-jelas pria itu yang membantuku keluar dari dunia gelap di klub. Aku tak lagi mendengar Arya bicara. Menguatkan hati, aku menoleh. Dan pas saat aku menoleh, suamiku berbalik badan dengan wajah kesalnya. Gia, gumamnya pelan dan aku balas dengan senyum. Meski berat saat aku harus pura-pura tersenyum di saat hatiku merasa tidak karuan. Kamu ngapain di sini? Tadi kamu dengar aku. Aku baru aja sampai. Memang kamu ngapain? Tanyaku sengaja memotong kalimatnya. Aku mau pura-pura tidak tahu saja. Oh itu? Tadi lagi cari angin aja, sambil rokokan. Aku kembali tersenyum. Melihat tingkah Arya yang gelagapan membuat aku tidak tega bertanya lebih dalam. Hah? Rokok? Kapan sih pria itu mulai berbohong? Rokoknya saja masih utuh. Batangnya tidak terbakar sama sekali. Tapi sudahlah. Aku pun belum siap tahu soal pembahasan yang Arya dan Mama Hilda bicarakan. Kamu kenapa bangun? Lapar. Makan dulu yuk, serobot Arya yang kini merangkul pundakku. Gak mau di dalam. Mau duduk di luar situ dekat kolam, pintaku saat tubuhku ingin kembali dibawa masuk. Arya mengangguk, menuntunku hati-hati keluar dan mendudukanku di sana. Sekilas ia mengusap dan menciumi puncak kepalaku hingga aku dapat kembali merasa nyaman. Makan ya, aku udah pesen makan tadi sama Paulo. Dia yang belikan kita makan di restoran sini. Boleh, bisa titip ice cream juga, tanyaku yang entah kenapa tiba-tiba aku ingin ice cream. Arya tersenyum dan mengangguk. Boleh dong, sebentar aku telpon Paulo dulu. Setelahnya, Arya kembali menelpon. Paulo, aku tidak tahu pasti hatiku saat ini bagaimana. Yang sekarang aku rasa masih baik-baik saja. Entah bagaimana jika nanti aku kembali ke Indonesia. Tiba-tiba saja aku gugup mengingat itu. Arya kembali tak lama setelah mengakhiri panggilan teleponnya dengan Paulo. Ia duduk di sampingku dengan tangan yang mendekapku dari samping. Kenapa? Tanyaku pelan saat ia mendekapku dan diam. Tidak seperti Arya yang biasanya ceria. Pasti ada hubungannya dengan telepon tadi. Jangan pernah pergi ya. Tiba-tiba kalimat permintaan Arya membuat aku jadi sesak. Ia sering mengatakan kalimat ini, tapi aku akan dengan mudah menjawabnya. Tapi kali ini kenapa rasanya sakit di tenggorokan saat suaraku tak mau keluar. Akhirnya aku hanya bisa menjawab dengan gumaman saja. Apapun masalahnya, aku janji bakal lindungin kamu. Jangan pergi kalau ada yang minta kamu pergi ya, katanya lagi yang kini malah membuat aku ingin menangis. Memang, ada yang pengen aku pergi, tanyaku pelan membuat Arya mengurai pelukannya dan beralih menatapku. Kedua tangannya kini beralih menangkup wajahku. Ia mengusap lembut wajahku dari kening hingga bibirku. Kepalanya menggeleng lalu memberikan aku senyum terbaiknya. Gak ada, dan gak akan pernah ada. Kalaupun ada, kamu harus tetap sama aku. Dan aku pun juga begitu. Kamu ingat ini, gak akan ada yang bisa bikin aku pergi dari kamu. Gak akan. Oke, katanya tegas. Boleh aku menangis? Kenapa jadi sakit sekali? Sakitnya melebihi sakit di kakiku yang terkilir. Apa telepon tadi ada hubungannya dengan apa yang barusan Arya katakan? Apa Arya diminta untuk pergi dari aku? Atau aku yang harus pergi dari Arya? Ada apa sebenarnya? Janji, tanyaku yang tidak bisa mengeluarkan banyak kata. Tenggorokanku sakit.
napasku bahkan tak teratur masuk ke dalam paru-paru. Yang parahnya lagi, air mataku bahkan sudah tumpah karena kalimatnya tadi. Usapan lembut pada pipiku diberikan oleh Arya. Ia tersenyum lalu mengangguk pelan. "Aku janji sayang. Jangan khawatir," katanya yang kemudian menarikku kembali dalam dekapannya. Aku tidak tahu kenapa aku selemah ini sekarang. Bahkan, dulu aku yang menolak pria ini hadir dalam hidupku, tapi saat ia sudah ada di dalam hidupku, aku yang susah dalam merelakan jika suatu saat ia harus pergi. Dengar Gia, mencintaimu sudah jadi pilihanku. Dan menemanimu pun, itu jadi pilihanku. Maka, apapun yang terjadi, aku seorang pria tidak akan meninggalkan pilihannya. Jawabku yang sudah terisak. Astaga, cengeng sekali aku ini. Apa-apaan semesta membuat hidupku jungkir balik sungguhan. Setelah dibuat senang, kenapa cepat sekali sedihnya? Buat teman-teman yang hendak request novel lain silakan komen di bawah. Terima kasih. Come back, be with me. I just wanna